It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Oke, langsung saja ya kita serahkan
kelas hari ini dengan judul Menggali Potensi Buah Hati Lewat Kalam Ilahi. Kepada Ustazah Izati dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama ya dalam ruang virtual ini. Dalam sesi webinar yang diselenggarakan oleh Meaningful Ways ya. Barakallahu fikum kakak panitia semua gitu ya. Dan tak lupa mari kita bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita, ya, sang suri tauladan yang Allah berikan mukjizat Al-Quran yang sampai saat ini kita jadikan panduan. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya dekat pada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, semangat pagi teman-teman semua. Masya Allah ya, sudah bergabung 73 orang ya dalam sesi webinar kita pada pagi hari ini. Tentu bukanlah suatu kebetulan ya teman-teman semua ada di sini. Namun sudah Allah tuliskan juga ya di Lauhul Mahfuz bahwasanya teman-teman semua di sini Allah izinkan untuk berkumpul dalam rangka tholibul ilmi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama gitu ya mengenal gitu ya bagaimana cara untuk menggali potensi anak berdasar melalui Al-Quran seperti itu. Oke, sebentar. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar kenalan dulu ya, Kak Tasya ya. Kita semua di sini. Bentar. Ya. Perkenalkan, nama saya Izati Robihamia. Saya adalah seorang ibu ya dengan 2 orang anak. Merupakan founder dari Namil Edufitrah, yaitu sebuah platform edukasi pendidikan untuk anak usia dini. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, platform ini mengajak para orang tua untuk bersama-sama belajar gitu ya mengenai konsep namanya fitrah based education. Nah, di berikut riwayat pendidikan saya gitu ya, dan juga riwayat pelatihan dan juga hasil karya yang sudah saya lakukan selama ini seperti itu. Jadi insya Allah pada pagi hari ini saya disclaimer dulu nih gitu bahwa saya bukan seorang ustazah yang mungkin yang diketahui gitu ya, namun juga bukan seorang pakar ataupun ahli gitu. Namun saya di sini uh, hadir di sini gitu ya sebagai uh, teman dan juga sebagai apa ya sebagai seseorang yang berharap untuk mendapatkan ridho Allah dengan menyampaikan ilmu yang saya dapatkan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya izin untuk sharekan terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Oke, oke, sebentar. Sudah terlihat? Eh, ya. Selamat datang teman-teman semua. Semangat pagi ya. Selamat datang di sesi webinar Quranic Parenting, menggali potensi buah hati lewat kalam ilahi. Sebelumnya, saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada panitia dari Meaningful Ways yang bersedia untuk mengajak saya berbagi di sesi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini teman-teman semua,
pada Jumat ini, Jumat pagi yang insya Allah barokah ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai topik yang disampaikan, yaitu tentang bagaimana menggali potensi buah hati lewat kalam ilahi. Topik yang sebenarnya menurut saya ini cukup berat, gitu ya. Namun penting untuk dibahas sesuai kondisi kita sekarang saat ini. Maka sebelum saya membahas mengenai bagaimana menggali potensi anak ini, ayo bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengawali sesi ini dengan pertanyaan. Ya, teman-teman semua, ayah bunda, para pendidik, mungkin yang ada di sini, apa tantangan terbesar dalam mendidik anak saat ini? Mungkin boleh dijawab di kolom komentar ya. Apa sih tantangan terbesar ya saat ini dalam mendidik anak? Dan apa yang menjadi dorongan teman-teman semua sampai akhirnya bersedia nih untuk ikut webinar pada pagi hari ini? Boleh-boleh mungkin ditulis di kolom komentar ya. Tantangannya, ataupun mungkin strong why-nya nih, kenapa bersedia untuk hadir pada sesi webinar pagi ini. Oke, dari eh, Kak, Kak Rida ya, gadget ya. Dari Mbak Yuli, anak sibuk pakai HP, Masya Allah ya. Dari Pak Burhanuddin, gadget. Ya. Mengaruh medsos, pornografi yang bebas berkeliaran. Nah, Masya Allah. Ya, di sini eh, beberapa alasan ya, beberapa tantangan yang sudah disebutkan gitu ya. Inilah tantangan yang kita hadapi saat ini yang membuat kita khawatir gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara dalam mendidik anak? Bagaimana sih cara agar menjaga anak kita dari tantangan-tantangan ini gitu ya. Nah, inilah teman-teman semua, ayah bunda, beberapa tantangan yang kita temukan saat ini ya. Nah, di sini teman-teman semua, ayah bunda bisa membaca ya berita dan realita yang terjadi pada pada hari ini. Yang pertama, menurut KPAI, 5,5 juta anak Indonesia kecanduan pornografi. Ya, tadi benar ya, tantangan tadi ada pornografi. Ya. Terus yang kedua, ada viral, bullying siswa SD di Indramayu, ditelanjangi dan ditendang. Alhamdulillah ya, gitu ya. Bagaimana rasanya gitu ya menjadi apa anak yang menjadi korban seperti itu. Nah, yang terakhir kita juga bisa lihat waspada diabetes intai anak yang doyan minuman manis, gitu ya. Minum manis ataupun pola hidup yang menjadi pemicu terjadinya penyakit diabetes ini. Nah, bagaimana nih perasaan teman-teman semua, ayah bunda, saat membaca headline berita ini? Apakah perasaannya miris, kecewa, atau mungkin sedih ya? Karena kok bisa gitu ya, anak-anak bisa mengalami kondisi seperti ini. Gak nyangka juga ya mungkin ternyata di tahun 2024 berita-berita ini mungkin sering kita dengar ya dan bisa dibilang familiar gitu jadinya ya ketika mendengar bahwa saya ada anak yang terkena pornografi, ada anak yang dibully, bahkan mungkin ada anak yang harus dirawat gitu karena kondisi penyakit-penyakit seperti ini. Ya, betul ya Mbak Rina ya gitu. Miris banget gitu. Pas saya cari informasi aja kayak ya Allah gitu ya. eh di tahun ini berbagai kecanggihan mungkin kita alami, tapi berbagai tantangan juga kita hadapi, gitu ya. Di mana kita sadari ya bahwasanya anak-anak yang sebenarnya masih polos, gitu ya, masih fokus bermain, ternyata bisa mengalami hal-hal seperti ini. Nauzubillah min dzalik ya, semoga hal ini tidak terjadi pada anak kita. Namun kita tidak boleh abai gitu ya, bahwasanya hal ini memang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, kenapa sih hal ini bisa terjadi, teman-teman semua, gitu ya? Nah, di sini saya paparkan ya berbagai penyebab gitu ya, berbagai pemicu yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kasus-kasus ini disebutkan sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sumber tontonan, sumber permainan, dan makanan ya pada anak kini bisa dengan mudah mempengaruhi. Nah, pertama nih, teman-teman semua bisa lihat di sini ada permainan nih. Nah, permainan apa? Ada yang tahu nggak ya? Ini permainan apa? Game yang ada di HP, mungkin yang lagi viral juga mungkin oleh anak-anak.
Ada yang tahu? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu game apa ini? Atau ibu-ibu gitu ya. Nah, saya ini kasih tahu. Coba saya cek dulu ada nggak yang jawab di kolom komentar. Roblox, oh betul, Mbak Yuni, betul. Ini game namanya Roblox, ya. Game yang mungkin kita lihat ini kan kayak aman ya, karena kan kayak kartun ya, kartun, terus apa namanya bentuknya lucu gitu ya. Visualisasinya pun terlihatnya aman gitu. Namun ternyata yang keliru, yang harus kita waspadai adalah cara bermainnya. Ya, cara bermainnya ini ada yang mengandung kekerasan, ya seperti menembak, memukul, ya mungkin membunuh gitu ya, atau mungkin kondisi-kondisi yang perilaku-perilaku kasar, ya yang bisa menjadi pemicu anak-anak untuk melakukan bullying gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena tadi kita tahu ya anak-anak itu eh apa namanya jika yang masih di bawah 7 tahun atau mungkin yang masih di bawah 10 tahun dalam kondisi yang belum matang gitu ya. Sehingga mereka belum bisa membedakan nih yang mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika dipaparkan terus-menerus ya dengan permainan seperti ini, otomatis bisa membuat pikiran mereka tuh tadi ya, oh nggak apa-apa kok kalau misalnya dipukul, itu paling gimana gitu ya. Itu nggak apa-apa kok kalau misalnya ditembak-tembak gitu ya, paling nanti juga hidup lagi gitu. Padahal kita tahu ya bahwasanya berbeda kondisi antara permainan ya virtual seperti ini dengan dunia nyata seperti itu. Yang kedua, coba ayah bunda teman-teman semua lihat ini kartun apa ya? Ada yang tahu? Kartun apakah ini yang terlihat di layar? Ada yang mau jawab? Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, ini namanya kartun Cocomelon. Nah, kartun Cocomelon yang mungkin kita kira, oh ini kan aman gitu ya, ini kan tentang anak-anak. Ternyata baru-baru ini Cocomelon mengeluarkan sebuah episode di mana ada seorang anak laki-laki gitu ya, ditemani oleh dua orang pria. Ya. Dan pria ini jika kita lihat sebelumnya, oh mungkin mengira itu omnya gitu ya atau ayahnya. Ternyata ketika disampaikan mommy, daddy, ya anak itu memanggil kedua pria itu dengan sebutan mommy sama daddy. Nah, kita harus menyadari bahwa itu merupakan hal yang keliru. Ya, di mana nilai-nilai ya yang kita tahu ada LGBT gitu ya mulai masuk pada tontonan anak ya di mana mereka menormalisasi gitu ya bahwasanya ada dua laki-laki bisa menjadi orang tua dan apabila anak-anak melihat hal seperti ini kita tidak bisa menghindari gitu ya bahwa si pemahaman mereka bisa berubah gitu. Ya, bahwasanya oh ternyata bisa ya orang tua itu dua-duanya laki-laki gitu ya. Atau mungkin mereka bisa mengira juga gitu. Oh ternyata tidak masalah ya kalau misalnya laki-laki itu ya tadi seperti perempuan gitu. Nauzubillah gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua lalai ya dalam mengawasi tontonan anak kita, dalam mengawasi penggunaan gadget anak kita gitu. Karena dampaknya apa? Dampaknya seperti doktrin nanti ya, ayah bunda teman-teman semua gitu. Yang eh, apa namanya kita juga tahu bahwasanya anak-anak memiliki memori yang jangka panjang gitu. Sehingga penting untuk kita untuk mengawasi. Yang ketiga nih, ayah bunda teman-teman semua kita lihat ada iklan ya, iklan es teh tanpa manis buatan tanpa pengawet. Mungkin ketika kita melihatnya, oh aman kok, nggak ada pemanis buatan, nggak ada pengawetnya gitu ya. Nah, dan murah gitu mungkin ya, teman-teman ketika lihat ada minuman seperti ini paling 3 ribuan, 5 ribuan gitu. Jika sesekali mungkin tidak masalah, namun jika setiap hari, nah bagaimana nih teman-teman semua ya? Apabila setiap hari dikonsumsi, tidak heran jika anak-anak kita bisa terjangkit penyakit seperti yang disebutkan di awal tadi ya, penyakit diabetes atau penyakit-penyakit lain akibat gitu ya konsumsi minuman-minuman yang tidak sehat seperti ini. Seperti itu. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk em, memilah ya, memilah dan memilih apa yang diterima oleh anak kita. Baik itu dari tontonannya, baik itu lingkungannya, baik itu makanannya gitu. Karena hal-hal seperti ini bisa menyebabkan anak menjauh dari fitrah diri. Nah, bahwasanya ya dari sikap-sikap tadi ya ketika anak bermain game dan bisa memicu kekerasan, memicu perilaku bullying, lalu anak-anak yang melihat tontonan kartun dan menormalisasi LGBT gitu ya, lalu meminum minuman manis sampai adiksi gitu. Itu merupakan bentuk dari fitrah anak yang tercederai gitu. Bahwasanya Allah menciptakan mereka itu dengan
kebaikan loh gitu ya, berbuat baik gitu ya. Nah, sehingga suka dengan makanan yang baik. Sehingga kita bahwasanya manusia itu kan cenderung kepada kebaikan sebagaimana yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Ya, gitu ya. Em, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini Allah sudah jelaskan ya bahwa manusia Allah ciptakan menurut fitrah. Maksudnya apa gitu ya? Bahwasanya sejak sejak Nabi Adam gitu ya sampai bayi yang berlahir saat ini di dunia, gitu ya, Allah ciptakan sesuai dengan fitrah, sesuai dengan hakikatnya gitu ya, dan tidak ada perubahan pada ciptaannya tersebut. Nah, inilah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui nih. Nah, maksudnya apa gitu ya? Maksudnya gitu ya, kita manusia Allah ciptakan dengan kondisi di mana kita memiliki fisik gitu ya, memiliki akal gitu ya. Dan kita senantiasa eh, lahir itu dalam keadaan menghadap ya, wajah kita kepada Allah, kepada Islam ya, pada agama yang lurus gitu. Maka penting bagi kita sebagai manusia dan sebagai umat muslim terutama untuk menyadari dan memahami bahwasanya mau tahun berapapun, mau kita hidup di kondisi apapun, landasan kita dan pedoman kita itu sama, yaitu Al-Quran ya, eh, Allah gitu ya, dan juga Islam ini gitu. Uh, sehingga kita sehingga fitrah ini ya, sehingga fitrah yang disebutkan dalam ayat ini gitu merupakan software kalau diibaratkan ya, merupakan software yang Allah ciptakan dalam diri kita yang tidak pernah berubah gitu ya. Bahwasanya Allah ciptakan kita memiliki fitrah yang cenderung kepada keimanan, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada senang belajar gitu ya. Nah, tapi sayang manusia tidak banyak yang tidak mengetahui karena kebanyakan distraksi teman-teman semua ayah bunda gitu ya. Saat ini kita tahu banyak sekali teori parenting yang ada, gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu mengenai parenting yang ada gitu. Sehingga lupa bahwasanya ketika kita diamanahi Allah anak gitu ya. Harusnya kita bertanya kepada Allah bagaimana cara mendidik anak ini sesuai dengan yang menciptakannya gitu ya. Jadi kita tidak mungkin dong ketika anak lahir kita tanya kepada Google misalnya ya, kita tanya kepada eh, eh, teori-teori barat gitu. Seharusnya kita pertama kali tanya kepada Allah, bagaimana ya Allah cara untuk mendidik anak kita ini gitu. Dan Allah sudah menjelaskannya dalam Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Rasulullah seperti itu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai orang tua terutama untuk memahami ya, apa saja sih ya fitrah dalam diri anak, apa saja sih potensi-potensi dasar ini yang terdapat pada diri anak. Nah, sehingga kita mengetahui nih, pada hakikatnya manusia itu seperti apa sih? Ya. Nah, di sini saya izin untuk mengenalkan sebuah konsep dalam pendidikan yang membahas tentang hakikat manusia ya dalam Islam yang disebut dengan konsep fitrah-based education. Ya. Suatu konsep yang menghimpun berbagai pengertian, berbagai referensi ya mengenai potensi dasar manusia dalam pandangan Islam, baik dalam Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama. Ya. Konsep ini digagas oleh Ustadz Haris Santosa rahimahullah selama 15 tahun yang menjadikan konsep ini hadir untuk membantu orang tua kembali kepada hakikat pendidikan dan hakikat manusia berdasarkan Islam. Ya. Menurut Ustadz Hari, fitrah manusia itu ada 8 aspek, ya, yaitu fitrah keimanan, di mana kita manusia itu cenderung beriman, ya. Fitrah bakat, ya, di mana manusia itu memiliki cenderung ya memiliki keunikan. Fitrah belajar dan menalar, di mana manusia ini cenderung suka belajar, gitu, yang memiliki gairah belajar. Yang keempat, fitrah individualitas dan sosialitas, di mana manusia itu cenderung apa namanya cenderung sebagai seorang individualis dan juga sosialis, gitu ya. Yang kelima, fitrah jasmani, di mana seorang manusia itu cenderung suka dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Yang keenam, fitrah seksualitas dan generatif, di mana manusia cenderung ya apa namanya
cenderung dengan identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan dan juga bergenerasi. Yang ketujuh, fitrah estetika dan bahasa, di mana setiap manusia itu cenderung menyukai keindahan dan menyukai sastra, gitu ya. Dan yang terakhir, fitrah perkembangan, di mana manusia itu pada hakikatnya bertumbuh dan berkembang. Nah, masing-masing aspek fitrah pada manusia ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Sehingga dalam hal ini penting bagi orang tua dan juga pendidik terutama mengambil peran untuk mengenalinya. Nah, karena pada pembahasan kita pada pagi hari ini fokusnya kepada bagaimana menggali potensi anak lewat kalam ilahi, maka fitrah yang dibahas pada sesi ini adalah fokus kepada fitrah keimanan dan fitrah bakat. Nah, apa itu fitrah keimanan? Nah, teman-teman semua, fitrah keimanan itu merupakan potensi dasar yang dimiliki manusia sejak lahir untuk beriman kepada Allah dan melakukan hal-hal baik sebagai bentuk pengakuan atas keesaan Allah dan sikap tunduk kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah ya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bahwasanya ya, Allah menciptakan jin dan manusia pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga setiap amalan, setiap perbuatan yang manusia lakukan di dunia ini hendaknya dilakukan dengan niat ibadah. Nah, bagaimana nih kita mengetahui bahwa pada hakikatnya dalam diri kita itu memiliki keimanan? Nah, hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukan bukanlah aku ini Tuhanmu, ya. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya setiap manusia Allah ciptakan telah beriman kepadanya. Dan kita pun bersaksi ya bahwa Allah adalah Rob di alam ruh. Gitu. Namun, sebagaimana kita ketahui, saat kita terlahir ke dunia, kita dibuat dalam keadaan lupa. Ya. Sehingga sebagaimana hadis Rasulullah, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci, yaitu dalam keadaan Islam. Namun orang tuanya lah yang mengubahnya, ya, yang menjadikannya gitu sebagai Nasrani, ya, Majusi ataupun Yahudi. Maka hal pertama yang kita yakini adalah anak-anak kita pada hakikatnya terlahir dengan keimanan dalam diri. Ya, mereka memiliki potensi dasar beriman kepada Allah. Ya. Tentu, ketika anak ini memiliki potensi dasar beriman kepada Allah, saya jadi ingat nih teman-teman semua, ketika melihat di beranda media sosial, ada seorang anak yang minta untuk ke masjid. Mungkin teman-teman pernah lihat juga kali ya. Dia minta ke masjid sama minta pakai mukena gitu. Anak-anak perempuan ya. Tuh. Lalu orang tuanya bilang, ngapain ke masjid, ngapain pakai mukena, kamu tuh Kristen gitu. Jadi kayak apa ya? Ketika mungkin orang tua menjadikannya agama yang lain, tuh. Namun karena hakikatnya Allah menciptakan setiap manusia itu dalam keadaan Islam, ya pasti gitu ya, apalagi itu seorang anak gitu, dia akan cenderung kepada keimanan, cenderung mencari Allah gitu, cenderung menyukai ibadah gitu, karena memang Allah ciptakan seperti itu gitu. Nah, maka disinilah kita bisa membuktikan bahwa anak ini cenderung ya mencari Allah, gitu ya, maksudnya beribadah, karena Allah menciptakannya memang seperti itu. Jadi nggak heran ya, ayah bunda semua, teman-teman, ketika mungkin di rumah gitu ya melihat anaknya atau mungkin melihat ponakannya gitu, kok nggak diajarin sholat tapi ngikut sholat gitu ya, nggak diajarin ngaji tapi kok bisa ngikutin kita ngaji gitu. Karena memang sudah ada potensi dasarnya ini, teman-teman semua. Nah, maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk memahami tuh bahwasanya anak kita ini udah punya basicnya loh, udah punya dasarnya loh gitu. Sehingga tugas kita sebagai orang tua cukup memfasilitasi ya, cukup mengetahui dan cukup membersamai anak-anak kita. Yang kedua, nah yang berikutnya gitu ya, kita fokusnya kepada fitrah bakat. Nah, bakat di sini ya penting untuk kita pahami untuk
dapat menggali potensi ya buah hati kita gitu. Maka eh, ada yang namanya fitrah bakat ya dalam konsep FBA ini ada yang namanya fitrah bakat. Nah, bakat di sini bukan tentang anak jago di bidang apa atau anak hebat dalam melakukan apa gitu ya. Namun, bakat di sini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Di mana di sini Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, ya misalnya ya, manusia yang berdiri tegak gitu ya. Dia memiliki otak ya yang bisa bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu dan tangannya juga bisa bebas bergerak ya untuk merealisasikan ilmunya itu sehingga melahirkan teknologi. Ya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluknya. Dari segi psikis ya, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi, hanya manusia yang beriman, ya. Karena manusia yang beriman akan menggunakan segala potensinya secara fisik dan psikis ini untuk bekerja dan beramal dalam rangka ibadah. Ya. Jadi bakat di sini bakat ya dari kita, dari tubuh kita, dari akal kita ini sudah bakat loh, gitu. Sudah bakat yang Allah berikan ya sebaik-baiknya. Tuh. Nah, maka eh, dari Allah dari Allah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini, ya. Hal ini berkaitan ya dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 84 yang artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi dan kecenderungan masing-masing. Semuanya dipersilakan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak, dan kecenderungannya. Ya. Maka, gitu ya, ketika tadi saya sampaikan, dalam surat At-Tin, Allah sudah memberikan kita bekal, gitu ya, bekal berupa fisik dan psikis yang sempurna, gitu ya, di mana ini menjadi bakat nih, ya, menjadi bakat kita, ya maaf, ini menjadi bekal kita ya. Jadi tubuh kita, akal kita ini menjadi bekal kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa yang tadi di Al-Isra Al-Isra ini, untuk bisa melakukan sesuatu menurut keadaannya atau pembawaannya masing-masing. Gitu. Jadi kita tahu ya manusia ini Allah ciptakan em, dengan akal dan dengan fisik yang sedemikian rupa gitu ya. Namun yang membedakannya apa? Yang membedakannya ini bakat kita ini gitu ya. Ada yang mungkin yang eh, kecenderungannya ketika bekerja itu lebih suka yang perihal teknis gitu ya. Tapi ada juga yang perihal lapangan gitu ya. Ada juga yang perihal administratif. Nah, inilah bakat-bakat ini teman-teman semua ayah bunda yang harus kita perhatikan. Gitu. Bahwasanya bakat ini merupakan potensi dasar manusia yang berkaitan dengan bagaimana kecenderungan mereka dalam berpikir, bekerja, dan bersikap. Nah, kita tahu ya, nggak ada satupun manusia yang sama. Semuanya beda-beda, bahkan yang kembar pun berbeda gitu. Karena memang Allah ciptakan setiap manusia itu the one and only. Gitu. Maka di sini teman-teman bisa lihat ya, setiap anak itu terlahir dengan keunikan dalam diri. Ya. Sehingga keunikan inilah menjadi bekal kita untuk beramal ya sesuai dengan tadi ya pembawaan kita masing-masing. Maka kita harus menyadari ya, Masya Allah ya, Al-Quran pada hakikatnya telah mengajarkan semua hal mengenai anak kita, termasuk mengenai potensi dasarnya untuk beriman ya dan juga untuk tadi bekerja ataupun ber, beramal gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui nih, oh ada fitrah dalam diri manusia gitu ya. Ada fitrah keimanan dan bakat yang harus diperhatikan gitu ya dalam upaya menggali potensi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, teman-teman semua, bagaimana ya? Bagaimana caranya nih ya menggali potensi dasar tersebut eh, lewat Al-Quran ya, dengan Al-Quran gitu. Maka di sini saya izin untuk menyampaikan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam ikhtiar menggali potensi tersebut agar bisa menanamkan nilai Al-Quran kepada anak dan membuahkan akhlak. Ya. Nah, yang pertama, dengan mengenalkan nilai-nilai Al-Quran sejak dini. Ya. Hal ini bisa dilakukan dengan pertama ya,
menceritakan keutamaan dari Al-Quran. Ya, jadi ayah bunda semua pendidik ya, kita bisa memulai mengenalkan Al-Quran kepada anak dengan menceritakan kepada anak tentang keutamaan dari Al-Quran. Seperti Al-Quran dapat memberikan syafaat, menjadi petunjuk hidup, menjadi obat hati, ya, bisa mengangkat derajat manusia, menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi sumber ilmu pengetahuan, dan saat membacanya pun dapat memberikan pahala dan menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Nah, sehingga ketika kita menceritakan hal ini kepada anak, insya Allah bisa memotivasi anak untuk mempelajari Al-Quran berdasarkan keutamaan ini. Yang kedua, ya, jika anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran, maka kita bisa mentalkinkannya. Mentalkinkan itu apa? Membacakannya gitu ya. Dibacakan Al-Quran kepada anak untuk membuatnya bisa mendengarkan dan semoga gitu ya bisa mengikutinya jika bisa. Gitu. Karena anak butuh familiar gitu ya dengan bacaan Al-Quran. Nah, yang terakhir, ya, upaya yang bisa kita lakukan adalah mengajak anak untuk mendengarkan tafsir dari ayat Al-Quran yang dibaca, gitu. Nah, jangan dibayangkan ya, oh tafsirnya harus tafsir lengkap nih, gitu. Tidak, gitu ya. Namun, kita bisa mengambil nilai pentingnya saja dari ayat tersebut yang bisa kita sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana kepada anak. Saat ini juga banyak kok ya tontonan atau mungkin video-video yang membahas mengenai tafsir Al-Quran dengan bahasa yang sederhana kepada anak-anak. Nah, kenapa penting untuk melakukan tiga hal ini? Karena insya Allah saat anak-anak memahami keutamaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mentadaburi ayatnya ya melalui tafsir yang disampaikan, ia akan merasakan ketenangan ya, merasakan ketenangan ketika berinteraksi dengan Al-Quran dan berusaha gitu untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di dalam diri. Oke, berikutnya, nah, hal yang bisa kita lakukan apa? Ya, menggali potensi anak, hal yang bisa kita lakukan dalam menggali potensi anak itu apa? Gitu ya, mendorong anak untuk mengamalkan ajaran Al-Quran, gitu ya. Jadi, dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, insya Allah potensinya dalam beriman ini akan semakin terlihat dalam akhlaknya. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman ya, Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Namun yang terpenting itu apa sebenarnya? Terefleksikah dalam akhlak gitu ya. Karena seseorang yang benar-benar mempelajari Al-Quran itu akan terlihat dari akhlaknya. Maka harapannya, nah di sini ya kita bagi orang tua dan juga pendidik, nggak cukup nih kita berbangga hati ketika anak bisa menghafalkan Al-Quran, ketika bisa membaca Al-Quran gitu. Namun kita harus berupaya agar nilai-nilai Al-Quran ini bisa diamalkan dan bisa ditanamkan dan ditunjukkan dalam akhlak mereka. Maka cara untuk bisa mewujudkan hal tersebut pertama adalah dengan menjadi teladan ayah bunda semua, teman-teman semua ya, gitu ya. Kita nggak bisa nih hanya mengajarkan anak, anak harus seperti ini, gitu ya. Karena anak itu bisa jadi salah mendengar, tapi tidak mungkin salah meniru teman-teman semua. Gitu. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua dan juga pendidik untuk menunjukkan keteladanan akhlak ya yang diajarkan dalam Al-Quran seperti sifat sabar ya, sifat jujur, sifat hormat kepada orang tua, tolong menolong, berbagi gitu ya. Sehingga eh, nilai-nilai itu ya tidak perlu kita ajarkan, tapi kita perlu tunjukkan gitu. Jadi sambil ditunjukkan, sambil diajarkan gitu. Jangan kebalik ya, diajarkan aja tapi nggak ditunjukkan gitu. Ya anak mungkin hanya akan mendengar saja, namun tidak mengingat gitu. Namun ketika dia diajak, ketika ditunjukkan gitu, insya Allah ia akan merasakan gitu ya, merasakan bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu ketika diterapkan dalam keseharian ya dalam amalan akan memberikan manfaat bagi dia dan juga memberikan ketenangan ya juga. Tuh. Nah, ya, hal berikutnya yang bisa dilakukan dalam mendorong anak untuk mengamalkan ajaran Al-Quran adalah dengan mengajarkan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran sesuai kondisi yang dialami. Jadi misalnya nih, teman-teman semua, ayah bunda, ada apa anak merasa kesulitan gitu ya, atau
mungkin saat mau menghadapi ujian, dia merasa khawatir bagaimana cara untuk menghadapinya. Kita ajarkan, oh iya nak, bisa nih kamu baca doa sebagaimana doa Nabi Musa, ya, tidak yang terdapat dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Ada yang tahu teman-teman doa apa itu? Nah, doa ini yang disampaikan Nabi Musa ada doa yang saya baca di awal tadi ya, yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, doa yang meminta kepada Allah untuk dibukakan ya, dilapangkan dadanya gitu ya. Berikan eh, eh, apa kemudahan gitu ya, untuk menyampaikan gitu ya. Dan juga jadi doa sesuai dengan kondisi alam. Oke. Menggali potensi dasar anak adalah dengan memfasilitasi potensinya tersebut melalui berbagai aktivitas positif. Ya, seperti halnya nih, teman-teman semua, ayah bunda memberikan ruangnya mengenai berbagai hal ya yang ada di dalam Al-Quran. Ajak anak nih untuk bisa bereksplorasi di alam, gitu. Sehingga buat mereka tuh bisa bertanya-tanya mengenai berbagai hal yang mereka amati, dan setelahnya itu teman-teman bisa mengajak mereka untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dalam Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya adalah memfasilitasi minat dan bakat anak melalui berbagai kegiatan. Dia ngajak eksplorasi, melakukan eksperimen, atau sekedar betul. Nah, terakhir ya, menyediakan kesempatan untuk anak dalam memimpin. Ayah bunda teman-teman semua ya. Oke. Suara saya jelas? Jelas suara saya ya? Tadi sempat putus-putus, Ustazah. Oh, sekarang udah mendingan? Masih sedikit putus-putus. Oke, coba-coba. Sudah, coba. Bismillah. Udah, aman-aman. Ya, terakhir kita bisa menyediakan kesempatan untuk anak dalam memimpin. Ya, ayah bunda teman-teman semua ya. Nggak bisa dipungkiri nih bahwa dalam ikhtiar menggali potensi anak, kita butuh memberikan anak kesempatan untuk memimpin. Ya, karena saat memimpin, anak dapat lebih menunjukkan sisi uniknya, ya, lebih bisa menunjukkan caranya bersikap dan berperilaku serta berinteraksi, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, oh potensi apa yang dia punya gitu, Eh, bakat apa yang ia miliki, gitu ya. Terus bagaimana cara ia untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, hingga kita bisa memfasilitasi disebutkan gitu ya tiga hal ya tadi gitu ya. Untuk memudahkan, saya ingin memberikan tips praktis kepada teman-teman semua dalam bagaimana cara untuk menggali potensi anak ini ya. Nah, pertama, tips praktisnya untuk bisa menggali potensi anak gitu ya melalui kalam ilahi ini, yang pertama adalah tumbuhkan rasa antusias orang tua dengan Al-Quran. Jadi nggak bisa ya teman-teman semua ayah bunda kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kitanya nggak antusias nih, ya. Kitanya hanya sekedar membaca gitu ya, hanya sekedar nggak ada kayak excitementnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Nah, sehingga penting bagi kita, orang tua, yang pertama adalah menumbuhkan rasa antusias ini, gitu, agar terefleksi kepada anak, agar terasa oleh anak. Gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Pertama tadi ya baca tahsin, gitu ya, baca tahsin lagi nih, meskipun sudah usia sekian, gitu ya.
nggak masalah kok kalau misalnya kita mau belajar tahsin kembali gitu ya, untuk bisa lebih menajamkan gitu ya, menajamkan ingatan kita dan juga bisa memperlancar gitu ya cara membaca kita. Tuh. Yang kedua, rutin tilawah. Gitu ya. Rutin tilawah ini penting ya bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga ya namanya intensitas kita dalam baca Al-Quran. Dan yang terakhir, ikut kajian Al-Quran. Ikut kajian Al-Quran, seperti halnya tadi ya, ikut kajian yang disediakan oleh Meaningful Ways ini. Gitu. Penting bagi kita untuk senantiasa mensibukkan diri dengan berbagai kajian, dengan berbagai majelis ilmu, gitu ya, agar kita semakin takjub dengan Al-Quran. Tuh. Karena kita tahu ya, Al-Quran ini sebenarnya adalah pedoman kita, gitu. Namun kita suka lupa, gitu, bahwa saya semua jawaban, semua peristiwa, semua kondisi, semuanya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, namun kita sering abai. Seperti itu. Teman-teman rasakan deh, gitu ya, ketika membaca Al-Quran, terus membaca artinya, terus mencari tafsir atau mungkin tadaburnya, pasti akan takjub sendiri ketika Masya Allah ya, alasan di balik ayat ini turun tuh seperti ini gitu ya. Lalu kondisi ketika ayat ini turun nih seperti ini gitu. Sehingga Al-Quran itu harapannya gitu ya, kita sebagai umat muslim nggak pernah bosan untuk bisa terus mengulik Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran gitu. Karena memang masih banyak hal yang belum kita ketahui itu dari Al-Quran. Seperti itu. Nah, sehingga insya Allah ketika kita sudah antusias, anak-anak kita pun bisa merasakan nih keantusiasan kita dan bersedia untuk mempelajari Al-Quran. Nah, berikutnya, yang kedua, menerima kondisi anak dan memahami hal yang ia minati atau butuhkan saat ini. Nah, jadi saat eh, cara untuk bisa menggali potensi anak gitu ya adalah dengan kita menerima terlebih dahulu kondisi anak. Ya, saat saat kita bisa menerima, kita dapat melihat secara objektif apa hal yang ia minati dan butuhkan. Ya, seperti halnya gitu ya, ketika mungkin kita memiliki anak lebih dari satu gitu ya. Saya ambil contoh, ketika anak saya yang kedua ini, saya perhatikan, oh dia sangat antusias nih dengan pesawat. Uh, saya bisa melihat hal tersebut setelah sebelumnya saya mengamati nih, bahwa mengamati dan menerima bahwa anak pertama saya dan anak kedua saya berbeda. Jika yang pertama itu senangnya bermain catur, gitu, ya, bermain board game, yang kedua ini senang bermain pesawat, gitu. Nah, maka ketika kita bisa menerima kondisi anak kita, bisa melihat secara objektif bagaimana minat dan apa namanya kebutuhan anak kita, gitu. Nah, kita bisa memfasilitasinya dengan baik, gitu. Jadi, eh, cara untuk menggali potensinya adalah dengan menerima dulu, menerima kondisinya, dan mengetahui kebutuhannya, gitu. Sehingga kita bisa memfasilitasi dengan baik. Nah, yang ketiga, ya, bagaimana nih caranya untuk bisa eh, memfasilitasinya dengan kalam ilahi ini? Nah, yang ketiga ini dengan mencari ayat yang berkaitan dengan minat atau kebutuhan anak. Nah, contohnya tadi ya, ketika oh saya melihat nih anak saya yang kedua ini senang dengan pesawat gitu ya, suka apa namanya suka bermain pesawat, suka melihat pesawat gitu, terus kayak suka cari tahu nih tentang bagaimana pesawat gitu. Nah, sayang kan ya kalau misalnya kita hanya fokus kepada ilmunya saja, ilmu secara umum gitu. Maka kita penting untuk mencari ada nggak ya dalam Al-Quran ini membahas tentang pesawat gitu. Nah, ternyata saat kita bersama anak, kita tahu nih, oh ternyata pesawat itu berasal dari inspirasi ya saat melihat burung terbang ya teman-teman semua ya. Tuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya cendekiawan Muslim ya Abbas Ibn Firnas gitu ya yang mencoba membuat pesawat ya konsep pesawat. Nah ternyata kita temukan nih bahwa konsep dasar pesawat ini sebagaimana burung yang Allah sebutkan ilmunya di dalam surat Al-Mulk ayat 19 dan An-Nahl ayat 79. Pada ayat-ayat ini ya Allah mengingatkan manusia tentang perhatikanlah bagaimana burung terbang, gitu ya. Burung yang mengepakkan sayapnya naik turun, dan bagaimana nih ia bisa bertahan di langit tanpa ada yang menahan. Tuh. Nah, teman-teman semua jika sempat gitu ya bisa baca tafsir dari ayat 19 Al-Mulk sama An-Nahl ayat 79 ini. Masya Allah gitu, kayak saya ketika baca sendiri pun masa takjub gitu, karena
Serinci itu loh Allah menciptakan burung itu dengan organ-organnya, dengan jumlah sayapnya, dengan bulu-bulunya gitu ya. Serinci itu Allah ciptakan ya, sehingga burung itu bisa terbang dengan bebas di langit tanpa perlu ditahan gitu. Nah, di mana ketika burung terbang itu ya mengepakkan sayap itu gitu ya, membangkitkan aerodynamic force kalau di ilmunya gitu ya, yang menjadi referensi eh, dari konsep pembuatan pesawat saat ini. Ya, Masya Allah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mah semua di dunia ini eh, sudah dibahas semua oleh Al-Quran gitu, ya, yang diturunkan ya 1400 tahun yang lalu gitu ya. Namun tadi karena mungkin kita sering lupa gitu ya, sering abai dengan Al-Quran, kita jadi eh, apa ya, abai gitu dengan ilmu dari Al-Quran dan fokus kepada ilmu-ilmu yang umum atau kontemporer seperti saat ini. Nah, saat sudah menemukan ayat yang relate gitu ya dengan minat anak kita dan kebutuhan anak kita, ya kita bisa melakukan yang keempat nih ya. Ajak anak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ayat tersebut dan mentadaburinya bersama gitu. Jadi ketika kita sebagai orang tua sudah antusias dengan Al-Quran gitu ya, terus sudah menerima kondisi anak dan memahami apa yang ia butuhkan, lalu berusaha gitu untuk mencari apa senantiasa menjadikan kegiatan itu bermanfaat gitu ya dengan mengaitkan dengan Al-Quran gitu. Nah, hal berikutnya yang saya tahu kan tadi adalah mengajak anak untuk melakukan aktivitas. Nah, karena emang anak-anak itu kan bermain ya, cara belajar mereka dengan bermain dan dengan cara yang menyenangkan, maka kita bisa buat aktivitas yang berkaitan dengan ayat tersebut gitu. Contohnya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat bisa mengajak anak untuk pertama mengamati burung terbang dan pesawat terbang ya. Jadi ketika mengamati ini anak bisa membedakan nih, oh ketika pesawat terbang nggak mengepakkan sayap kan ya, tapi ada mesinnya nih gitu. Kalau burung terbang mengepakkan sayap gitu. Lalu bisa juga yang kedua, membuat percobaan menerbangkan pesawat. Nah, untuk bisa membedakan nih, oh kalau misalnya burung terbang kan dia terbang, tapi kalau manusia ketika pesawat terbang harus uji coba berkali-kali nih agar pesawat tersebut bisa terbang. Nah, bisa dengan mengajak anak untuk membuat percobaan atau mungkin membuat kreasi gitu ya dalam upaya menerbangkan pesawat. Nah, yang terakhir, bisa juga nih kita mengajak anak untuk beraktivitas dengan mengunjungi tempat yang berkaitan dengan pesawat. Baik itu ke museum gitu ya, bandara, gitu. Atau mungkin aviari ya, aviari di mana anak-anak bisa melihat aneka macam burung ya dan bagaimana cara mereka terbang. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini ya, anak akan belajar dan juga memiliki pengalaman yang menyenangkan ya. Yang harapannya nanti setelah selesai kegiatan ya, kita ajak anak untuk bisa bersama-sama mentadaburi ayat yang berkaitan. Jadi kita jangan, nah ayat ini kita bahas yang ini. Enggak, jadi sebenarnya kita ajak mereka beraktivitas dulu. Setelah mereka beraktivitas ini, baru kita ajak mereka merefleksi. Nah, refleksinya ini kita masukkan nih si ayat yang mau kita bahas tadi ya sambil tadabur. Gitu. Jadi, insya Allah dengan seperti itu anak jadi relate. Oh iya ya, pantesan ketika melihat pesawat tadi seperti ini, dan melihat burung seperti ini, gitu. Sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan tersendiri dan menanamkannya dalam diri mereka seperti itu. Nah, eh, aktivitas seperti ini sangat seru ya jika dilakukan bersama-sama, apalagi jika dilakukan bersama-sama anak-anak lainnya, gitu. Nah, di sini saya izin untuk mengajak teman-teman semua, ayah bunda yang mungkin berada di daerah Bintaro, Sanggrahan, Ulu Jami, dan sekitarnya untuk bisa ikut kelas main yang diadakan oleh Namil Edufitra. Kelas main ini memiliki tema mengenal fitrah keluargaku yang akan mengajak orang tua dan juga anak untuk bereksplorasi dan melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan bersama. Nah, insya Allah kelas mainnya diadakan ya dari esok hari di jam 9 sampai jam 11 ya di headquarter Namil di daerah Pesanggerahan. Ya. Maka bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki agenda gitu ya atau mungkin yang belum memiliki rencana di weekend besok gitu ya, boleh untuk menghadiri sesi ini dengan mendaftarkan diri melalui link berikut. Nah, adapun teman-teman yang di luar daerah dan tidak memungkinkan ya untuk mengikuti kelas main, bisa hadir dalam sesi webinar gratis nama Idul Fitrah dengan judul Langkah Menjaga Anak dari Ancaman Seksual. Insya Allah webinar ini dilaksanakan hari Ahad bersama dengan penulis buku Seksualitas Laras Fitrah, di mana pada sesi ini akan dijelaskan mengenai urgensi dari pendidikan seksualitas, ya, dan hal yang perlu diperhatikan dan juga langkah konkret yang dapat
dilakukan untuk menjaga anak dari ancaman seksual yang kini marak terjadi. Nah, ya demikian. Alhamdulillah. Usai sudah gitu ya sharing session kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan pada teman-teman semua sudah hadir. Semoga Allah membalas ikhtiar teman-teman semua yang sudah bersedia ya bangun pagi dan menuntut ilmu ini dengan pahala serta pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata atau gestur yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikembalikan kepada moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Izati Robi atas ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa tentang pengembangan potensi anak-anak melalui nilai-nilai Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat tentunya dan menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam mendidik generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan penuh kasih sayang. Nah, sekarang kita sudah memasuki di sesi tanya jawab Q&A. Bagi teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian menyalakan mikrofonnya, atau boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini sudah ada yang raise hand, yaitu Kak Aryani ya. Boleh Kak Aryani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Boleh wabarakatuh. Terima kasih perkenalan dulu Kak nih. atas ya boleh. Saya Aryani Bun dari Bogor, Oke, boleh. dari Bogor Cisarua Puncak. Ya, Boleh disampaikan pertanyaannya. izin bertanya. Ya, begini Bun, anak saya kan usia 11 tahun laki-laki ya. Udah apa namanya? Sudah diikhtiarkan untuk mencari minat dan bakatnya melalui tes Stephen gitu. Dia seorang sensing ekstrovert. Tapi sampai saat ini di usia dia 11 tahun itu masih belum punya apa ya, belum punya minat gitu. Dan bakatnya tuh dia tuh di apa ya, belum belum menunjukkan gitu minat dan bakatnya tuh di olahraga dengan segala misal kayak futsal, badminton dia masih juga belum punya minat di seni juga apalagi. Nah, untuk apa namanya, mungkin cara untuk menemukan minat dan bakatnya mungkin dengan ikhtiar apalagi ya Bun gitu. Nah, kalau belum ketemu kan kita belum bisa apa namanya menghubungkan dengan yang tadi dijelaskan ya dengan ayat-ayat Quran apa yang berhubungan dengan minat dan bakatnya sehingga masih belum apa namanya ketemu jalannya gitu Bun. Cara untuk mencari minat dan bakatnya lagi tuh harus gimana sih Bun gitu. Apalagi dia usianya udah 11 tahun. Apa wajar atau gimana Bun? Itu pertanyaannya Bunda. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair, Bunda Aryani. Ini langsung jawab kak Tasya, apa ditampung dulu? Boleh langsung jawab aja. Jazakallahu khair, Bunda Aryani atas pertanyaannya. Masya Allah, udah 11 tahun ya. Artinya sudah, apa namanya, sudah, eh kalau misalnya konsep FBA ini, 11 tahun itu, anak itu sebenarnya sudah tahu nih mau kemana. Jadi sebelumnya Bunda Aryani kalau boleh tahu, apakah Ananda gitu ya sebelum di usia-usia sebelumnya sudah banyak melakukan kegiatan, beragam kegiatan terutama gitu ya. Karena eh kita tahu nih kalau misalnya untuk tes-tes minat bakat tersebut sebenarnya hanya untuk menunjukkan oh anak saya seperti ini. Tapi yang terpenting itu apa dalam menemukan minat bakat itu adalah ragam aktivitas gitu. Jadi mungkin ya eh, Bunda bisa sudah tanyakan kepada Ananda apa nih yang lagi disukai atau mungkin apa yang sedang diminati. Ini Bun dia tuh malah apa kayak telolet gitu malah sukanya tuh gitu bukan hobi yang punya makna bukan gitu belum belum ditanya apa tuh nggak tahu karena Mm-mm. belum gitu aktivitas Contohnya yang apa? itu kayak gampang pokoknya kalau diajakin Contohnya aktivitas apa ke Bun yang dia bilang? apa sih dia bilang menggambar Contoh, tapi pas saya ajakin menggambar ya gitu masih males gitu hmm, Cuma ada eh, apa semangat dia gitu belum konsisten apa yang disuka gitu. hmm, oke oke. Artinya kalau misalnya di sini kita pertama harus memahami dulu Bun ya, bahwasanya bakat itu nggak cuma aktivitas.
tapi Mm-mm. juga bakat itu berada di sifat kita tadi, pembawaan tadi kita seperti apa gitu. Coba Bunda perhatikan, Mm-mm. apa nih yang menjadi kekuatan anak tadi ya? Apakah dia itu tipe anak yang, misalnya kita ambil contoh anak yang eh, senang, misalnya senang ngomong atau senang mengotak-ngatik sesuatu gitu ya, senang untuk putus-putus nggak ya? Sudah. Agak agak putus-putus, Bun. Saya ulangi lagi ya. Ya. Jadi coba Bun Aryani sekarang fokusnya jangan ke aktivitas ya. Coba fokusnya kepada bagaimana Mm. sifat bakat ini gitu ya, pada sifat bakat anak ini gitu ya. Lihat dulu Bun ya. Apa sih yang sebenarnya menjadi pembawaan anak gitu ya? Apakah dia itu senang ngomong, senang bercerita, atau mungkin senang untuk ngotak-ngatik sesuatu gitu ya, atau misalnya dia senang untuk namanya sosialisasi atau dia tipe yang senang misalnya interaksi dengan eh, gadget gitu ya, mana gadget ini yang produktif ya, misalnya kayak di depan laptop atau mungkin depan HP tapi untuk aktivitas produktif gitu. Jadi sekarang Bunda Aryani, sebelum kita kayak ini anak saya tuh minat bakatnya kemana gitu ya, coba perhatikan Bun gitu ya. Selama dia beraktivitas ini gitu ya, apa sih yang menonjol dari dia. Nah, saya mau contoh misalnya ya, karena anak saya masih usia dini gitu ya, saya melihat anak saya ini tipe yang sangat kompetitif. Nah, kita jadi lah fokusnya ke situ ya, sifatnya kompetitif gitu. Sehingga sekarang gitu ya, dari 2 bulan yang lalu dia itu lagi senang banget catur, ya, senang banget main catur. Dan selama 2 bulan ini dia nggak mau berhenti main catur karena belum bisa menang melawan ayahnya. Nah, jadi saya lihat, oh bakatnya bukan di catur sebenarnya. Saya nge-freeze ya. Masih terdengar kok, Bun? Masih jelas? Masih jelas? Oke. Ya, jadi anak saya itu yang saya lihat itu bukan fokus di caturnya, bukan fokus aktivitas caturnya, tapi fokus di sifatnya ini loh. Dia kompetitif banget gitu, sehingga dia belum mau selesai main catur sampai dia bisa berhasil lawan ayahnya gitu. Sehingga coba Bunda Aryani perhatikan nih, Ananda ini sifatnya tuh apa ya gitu, yang bisa, yang konsisten nih, yang konsisten gitu yang Bunda bisa lihat dari sejak kecil sampai di usia 11 tahun ini, apa nih yang dia itu sifatnya ya, bukan bakatnya, sifatnya gitu. Sifat yang terlihat menonjol itu apa gitu. Sehingga kita tahu nih, misalnya tadi anak saya kompetitif, tipenya gitu ya, sifatnya. Sehingga ketika kita aktivitas apapun, ya dia bakal melakukannya gitu ya. Sampai akhirnya dia ketika sudah selesai, dia bakal pindah lagi nih aktivitas yang lain gitu. Tapi bakatnya sama, sifat bakatnya sama, kompetitif ini gitu. Jadi coba mungkin Bunda Aryani sebelum apa ya, sebelum apa, silahkan memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan. Misalnya dilihat nih, oh dia menggambar, mungkin mau tapi gambarnya mungkin nggak yang, kan ada ya tipe-tipe menggambar ya, ada yang mungkin cuma sukanya mengikuti mengikuti contoh gitu ya, atau mungkin yang sukanya melukis bebas gitu, kan macam-macam juga kegiatannya. Nah jadi boleh Bunda Aryani sama coba tanyakan dulu pada Ananda karena sudah 11 tahun juga ya, Mm. kamu tuh senangnya apa sih, senangnya apa gitu, bukan 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 apa secara aktivitas, tapi kayak kamu tuh senangnya apa gitu ya, apakah senang ngobrol, senang ketemu orang lain gak sih gitu, senang ngotak-ngatik nggak gitu, atau senang apa gitu. Jadi coba Bunda apa dijabarin gitu ya, jabarin kamu tuh senangnya apa aja gitu. Kamu senang gak sih kalau misalnya ada yang kayak tadi ngajakin main, atau ada yang ngajakin eh, apa berkompetisi gitu ya. Jadi ketika Bunda sudah memiliki database itu, nah Bunda bisa cari aktivitas-aktivitas yang bisa memenuhi ya sifat bakatnya ini. Misalnya tadi ketika Ananda, oh masih belum tahu nih Bun, ya masih masih sulit gitu untuk memutuskan. Ya. Coba Bunda cek lagi nih Bun, oh sejak kecil tuh dia apa sih yang mungkin pada dia antusias misalnya. Kayak misalnya apa Bunda? Main bola misalnya, main bola dia senang nggak sebenarnya? Ad- Bola, bola nggak Kalau misalnya main bola suka. misalnya ada yang dia nggak suka bola misalnya ya, tapi ada juga mungkin orang sukanya tadi bolanya cuma sebagai penonton gitu ya. Oh penonton, ketika dia jadi penonton dia bisa menganalisis nih, misalnya ya, oh artinya nggak apa-apa gitu ya. Kita ambil apa namanya, nggak bisa memaksakan gitu anak-anak kita itu untuk melakukan aktivitas yang mungkin dia tidak
sukai. Gitu. Jadi fokus kita adalah terus apa pertama adalah mengidentifikasi apa yang anak senangi, apa yang tidak anak senangi. Ya, jadi dua ini ya Bunda ya. Pertama kita pasifik apa yang anak suka dan apa yang anak tidak suka. Yang kedua, nah, kita bisa memberikan anak beragam aktivitas gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya, oh dia nggak suka nih, lanjut lagi yang lain, lanjut lagi yang lain gitu. Karena memang butuh Bun untuk anak beragam aktivitas gitu. Karena seharusnya kan proses ini ketika anak masih usia dini. Cuma mungkin ketika usia dini fokusnya sekolah ya, fokusnya sekolah, fokusnya mungkin pas SD pulang pergi sekolah, pulangnya langsung ngaji atau mungkin langsung di rumah aja gitu ya, tanpa tanpa bisa melakukan aktivitas yang sesuai bakatnya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi itu sih Bun Aryani gitu ya. Ketika Bunda sudah tahu, oh dia sensing nih. Kan orang sensing itu, kalau nggak salah orangnya, eh, ini nggak sih Bun, keras ya? Atau konsisten ya? Kalau nggak salah. Kayak dia tahu tuh mau kemana sebenarnya gitu Keras. ya. Cuma, ya kan ya, cuma tahu nih kemana itu apa gitu. Nah itu harus dicari sih Bun. Gitu. Yang harus terus diupayakan gitu untuk mencarinya. Seperti itu mungkin Bun Aryani. Terima kasih Mungkin. Bunda Ya, atas sarannya. ya jazakillah khair Bun Aryani. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada di kolom chat dari Umi Adib ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Anak saya usia 9 tahun, perempuan 7 tahun. Keduanya senang dengan menggambar. Di Al-Quran, surat apa yang harus saya buka supaya anak-anak makin semangat dan memahami kebesaran Allah? Saya ingin menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran. Masya Allah ini. Ustazah pertanyaannya. Boleh silakan Ustazah. Ya baik, jazakallah khair Umi Adib ya, Umi Adib Karo untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, jadi gini Bun ya, kita tuh jangan nyari dalam Al-Quran, oh ayat tentang menggambar. Udah bukan seperti itu gitu ya, tapi kita fokusnya kepada kenapa sih anak suka menggambar misalnya. Oh ternyata anak suka menggambar karena senang dengan keindahan, senang dengan berkreasi gitu. Sehingga fokus kita adalah menceritakan kepada anak, oh dalam Al-Quran nih Allah ceritakan loh tentang misalnya keindahan yang Allah ciptakan. Contohnya kita mencontoh ya, Allah ciptakan bumi ini gitu ya dalam 6 hari ya kalau nggak salah ya. Artinya kita cari-cari ayat-ayat yang berkaitan dengan eh, bagaimana Allah menciptakan ini dengan proses dan keindahan ini gitu loh. Jadi nanti anak tuh memahaminya, oh iya ya, tuh senang menggambar karena berproses ini loh. Dari sebelumnya nggak ada apa-apa gitu ya, sampai jadi sesuatu gitu. Lalu dengan kita mewarnai, dan anak mewarnai gitu ya, oh indah nih seperti Allah menciptakan, kita tahu ya, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan daun-daun, Allah ciptakan bunga-bunga gitu kan. Ada juga ayat Al-Quran ya, tentang bunga, tentang daun, tentang apa namanya hewan-hewan gitu. Kita ceritakan kepada Allah bagaimana Allah itu menciptakan ya menciptakan sesuatu itu dengan indah gitu. Sebagaimana kamu bisa menggambar dengan indah juga gitu. Kebayang nggak maksudnya Umi Adib? Jadi fokus kita adalah bagaimana tadi ya apa yang dilakukan oleh anak ini gitu ya sebagai bentuk tadi sebagai bentuk dalam dia berkreasi sebagaimana kita tahu Allah juga menceritakan gitu tentang bagaimana Allah berkreasi juga gitu ya dalam proses penciptaan bumi dan segala isinya seperti itu mungkin Umi Adib. Tuh. Jadi nanti bakal temukan kok Bun Umi Adib gitu ya bakal menemukan banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang penciptaan, tentang keindahan ya, tentang bagaimana Allah apa mempersiapkan gitu ya mempersiapkan itu dengan berbagai tahapan gitu. Masya Allah sih kalau misalnya kita telah tuh kayak bakal banyak menemukan ayat-ayat yang bisa menjelaskan ke anak ini berprosesnya loh Allah misalnya proses ini sehingga kamu pun gitu ya ketika menggambar kan ada prosesnya juga ya gitu seperti itu sih Umi Umi Adib tuh ya wajah wajah zakillah khair. Seperti itu. Ya, seperti tadi ya, kalau misalnya kita nyari di ayat Al-Quran, nggak ada kan tentang pesawat, ayat tentang pesawat, nggak ada gitu. Tapi kita fokusnya ke belakang nih. Oh, pesawat itu apa namanya merupakan bentuk dari bentuk dari me, menerapkan ilmu ya, ilmu yang yang dari burung gitu. Jadi kita jangan langsung nyarinya misalnya tentang mobil, tentang pesawat enggak gitu, tapi fokus kepada apa nih maksudnya gitu ya sebelum-sebelumnya gitu ya, sehingga bisa lebih anak tuh lebih bersyukur dan terbayang karena ternyata semua yang diciptakan manusia itu berasal dari apa yang Allah ajarkan seperti itu loh. Nah, ya bunda teman-teman semua. Seperti itu mungkin kata Tasya jawabannya. Wallahu a'lam Oke, bishawab. Masya Allah.
Terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Terakhir nih karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 7. Terakhir mungkin ada yang disampaikan atau closing statement nih atau pesan buat kita semua dari Ustazah. Oke, Dipersilahkan. baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan kepada ayah bunda, teman-teman semua sudah bersedia hadir pada sesi kita pada pagi hari ini. Dan tentu ya, dalam ikhtiar kita untuk menggali potensi anak ini merupakan sebuah proses yang panjang gitu. Jadi memang tidak bisa gitu ya, kita melakukan satu hal sekali gitu ya, lalu berharap anak kita bisa tertanam nilai Al-Quran. Sehingga di sini saya ingatkan bahwa proses dalam upaya menggali potensi dasar maaf. Sehingga dalam hal ini saya izin untuk mengingatkan ayah bunda semua dan juga menyemangati bahwa proses dalam menggali potensi anak ini tidaklah sebentar gitu. Kalau dalam kasus FBE kita baru bisa tenang gitu ya ketika melihat anak itu sudah menemukan apa ya apa bakat yang ia miliki itu ketika dia sudah akil balik gitu. Jadi mungkin anak yang kita saat ini masih usia dini gitu ya, masih usia tadi 11 tahun dan sebagainya gitu ya. Inilah saatnya kita berusaha, berikhtiar dan bersungguh-sungguh gitu ya dalam menemukan apa sih potensi bakat yang ia miliki gitu. Sehingga harapannya ketika nanti ia sudah menemukannya itu akan menjadi sebuah bekal bagi dia gitu ya, dalam tadi menemukan apa maksud dia hidup di dunia ini gitu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengetahui bagaimana caranya, kita sudah mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Yuk sama-sama kita praktekkan secara konsisten, secara sabar dan juga secara semangat gitu ya untuk bisa mewujudkan anak-anak yang insya Allah gitu ya yang memiliki bakat dengan tuntunan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi demikian kata Syah. Amin ya Allahumma amin. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah atas ilmunya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada acara webinar hari ini. Dan pada hari ini tentunya kita telah belajar ya bahwa pada hakikatnya setiap anak itu terlahir dengan keimanan yang sudah tertanam dalam dirinya, serta membawa potensi yang sangat luar biasa. Dan setiap anak juga sudah terlahir dengan keunikan yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga memiliki peran penting dalam mengenalkan nilai-nilai Al-Quran sejak dini ya, agar anak-anak kita dapat tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang agama dan hidup tentunya. Masya Allah, ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa ikut daftar kelas Journey to Inner Peace yang insya Allah akan dibersamai oleh Bunda Sukmadiarti, juga Dr. Zain Permana ya. Jadi insya Allah pada kelas ini kita akan refleksi diri, melepaskan beban masa lalu, juga menyusun resolusi hidup yang akan membawa kita ke level berikutnya. Tentunya kelas ini juga cocok buat teman-teman semua yang sudah siap menyambut tahun baru, tahun 2025, dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan juga langkah yang lebih mantap. Pokoknya jangan sampai ketinggalan daftar sekarang juga buat teman-teman semua yang ketinggalan tadi sedekah subuhnya boleh habis acara webinar ini langsung transfer ya sedekah subuhnya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan itu, mari kita khusyuk sejenak, memohon doa kepada Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar setiap langkah kami selalu dalam lindunganmu, setiap niat kami hanya untuk meraih ridhomu, dan setiap usaha kami selalu diberkahi. Jadikanlah ilmu yang telah kami pelajari hari ini sebagai cahaya dalam kehidupan kami, dan bimbinglah kami untuk selalu mengamalkannya dengan ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Tasya, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya. Waalaikumsalam.